Suara bassnya pun mantap. Ya, bisa dilihat ya. Assalamualaikum teman-teman, kita berjumpa kembali di Firman 17. Nah, jadi di video kali ini saya akan memanfaatkan sebuah mesin TV yang sudah tidak terpakai ya. Dan ini adalah mesin TV merek Toshiba. Nah, jadi di sini kita akan memanfaatkan amplifier yang ada di mesin TV ini ya. Dan di sini adalah jalur untuk ke speaker. Kita cek kode dari IC ini. Nah, ini sudah bisa dilihat ya kodenya. Sekarang kita perjelas. Kodenya yaitu TDA 2611 dengan seri A. Oke. Sebelumnya perlu saya perjelas bahwa tidak semua komponen yang sudah tidak terpakai di sini dinyatakan rusak. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelumnya sudah saya cari pin untuk IC yang ada di sini ya, dengan men-search di Google. Dan ini adalah datasheet dari kaki TDA 2611A dengan seri A. Ya, di sini sudah jelas. Pin 1 adalah PCC, pin 2 yaitu untuk output, pin 3 yaitu NC atau non kontak, keempat yaitu ground, begitupun selanjutnya. Jadi yang penting di sini ya, sudah saya tulis di sini. Fokusnya itu kita ke pin 1 yaitu PCC, pin 2 yaitu untuk output atau ke speaker, pin 4 yaitu ground, dan pin 7 untuk input suara. Dan untuk pin-pin yang lainnya itu tidak terpengaruh ya. Oke, langsung saja kita praktek. Kita cari jalurnya di mesin ini. Jadi kita berpacu pada datasheet yang sudah saya catat. Di sini sudah ada tulisan dan ada kode untuk IC-nya. Pada kode tanda miring seperti ini adalah kaki pin 1. Dan di sini berjumlah 9 pin ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi kita ikuti pin yang sudah saya catat ya. Kita langsung saja menuju ke pin 1 ya, pin 1. Kita pasang kabel merah atau plus ya. Jadi di pin 1 ya, perhatikan sini pin 1. Kemudian kita fokus lagi ke ground yaitu di pin 4 ya. Ini untuk kutub negatif dan ground itu sama, jadi satu. Perhatikan pin 4 itu jalurnya ke
Sini ya. 1 2 3 4 ya, ke sini. Ya. Kalau dibalik untuk cara lainnya menentukan plus minusnya, yaitu dengan melihat LQ yang terbesar di daerah sekitar amplifier ya, di sini. Nah, jadi kabel plus minusnya kita ngikuti dari LQ sini ya. Yang plusnya yaitu tanda hitam dan yang min dengan tanda putih. Oke, selanjutnya kita fokus lagi ke pin 1 sudah, pin 4 sudah, terus ke pin 2 ya, pin 2 output atau ke speaker ya. Jadi sini ya sudah saya siapkan speaker. Outputnya ke pin 2. Satu, dua. Ini di sini ya, pin 2. Atau kalau susah kita ikutin saja ke jalur speaker sini ya, tempat speaker. Cari pin 2 sini jalur speaker. Kalau diterusuri dari papan PCB nya ya, ke sini lanjut ke atas dari LQ ya, ada tulisan LQ ya, ini LQ. LQ ini dia menuju ke speaker. Nah, ini ya, ke soket speaker. Dan kalau kita telusuri lagi, dia langsung menuju ke pin 2 ini ya. Jadi kita solder di bagian soket speaker saja, tidak apa-apa. Sini. Oke. Oh, salah di sini ya. Jalur speaker. Dan untuk yang satunya kita bisa satukan di ground atau di minus. Nah, di sini minus dari tegangan seperti ini ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal mencari jalur untuk input. Fokus lagi ke sini, ke pinnya, yaitu jalur yang belum. Pin 1 sudah, pin 2 sudah, pin 4 sudah, dan terakhir input yaitu pin 7. Pin 7 ya. Oke, kita perhatikan lagi. Di sini ada 9 pin. Kita hitung dari sini saja. Ini 9 pin ya. Ini kodenya 9. Berarti di sini 8 dan di sini 7. Oke, di sini 7 ya. Berarti ini jalur input. Jadi saya di sini menggunakan modul MP3 seperti ini untuk input dari musik ya. Jadi salah satu kabel input musik kita pasang di pin 7.
Nah, ini sudah saya pasang ya di pin 7. Selanjutnya untuk ground kita gabung di tegangan minus ya, tegangan minus itu jadi satu sini. Tambahin dulu. Ya. Nah, jadi ini sudah lengkap put powernya. Sekarang waktunya untuk mengetes. Dan di sini saya memberi tegangan 12 volt. Ini tidak fokus ya, nggak kelihatan ya. Jadi ini 12 volt, langsung kita colok. Kalau seandainya bingung mau ngasih tegangan berapa, tinggal kita lihat maksud saya elko yang besar ini ya. Di sini tertulis 220 mikro 25 volt. Nah, kita lihat tegangannya batasnya 25 volt, berarti di bawah 25 volt itu sudah bisa. Oke, sekarang kita hidupkan. Ya, untuk kabel tegangan sudah saya colokkan ya. Ya, ini. Lalu tinggal kita hidupkan modul. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya hubungkan ke musik ya. Bluetooth mode. Tuh ya, suaranya sudah keluar. Ya, perhatikan. Tuh ya. Ya, perhatikan. Bentar, ini goyang colokannya. Oh ya, suaranya cukup besar. Suara bassnya pun mantap. Ya, bisa dilihat ya. Tuh ya, berarti amplifier atau IC-nya ini masih berfungsi dengan baik ya, tidak rusak ya. Sekali lagi, tidak semua komponen dalam rangkaian mesin apapun dinyatakan rusak ya. Contohnya seperti ini ya, mesin TV, amplifiernya sangat bagus
yang bisa dimanfaatin. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dan komennya agar bisa kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.